Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kronika, apa kabar Anda untuk hari ini? Dan tentunya kita kembali lagi dan kita masih membahas seputar hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan tentunya kita banyak atau sering mendengar tentang program-program dari pemerintah, apakah itu pemerintah kota, kabupaten atau provinsi, tentang penamaan atau pelabelan atau konsep ya Smart City atau Resilient City. Nah, sebenarnya apa itu Smart City dan sebenarnya bagaimana itu Resilient City? Atau Anda juga mungkin pernah mendengarkan kota-kota yang ramah lingkungan, kota-kota yang tentunya paham atau gaptek ya, atau mungkin juga kota-kota yang memang membutuhkan aksi-aksi sosial seperti apa. Dan untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang Smart City atau Smart City and Resilient City. Sebenarnya bagaimana konsep itu ya, apakah memang sudah cocok diterapkan sekarang atau 2 atau 3 tahun lagi atau nanti. Dan kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dr. Yunita Arafa STMT, pengamat perkotaan dan juga tenaga pengajar di jurusan Arsitektur dan Perencanaan USK. Assalamualaikum Bu Yunita, apa kabar ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Rian. Baik Bu. Eh, Kota mungkin sebagian orang menganggap kota adalah kota yang penuh gedung-gedung tinggi ya. Mungkin di luar negeri ada gedung tinggi. Nah, sebenarnya mungkin Ibu bisa mendefinisikan standar kota itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Apakah memang harus ada mallnya atau harus berpenduduk yang padat-padat atau seperti apa sebenarnya Ya, konsep kota sebenarnya Bu? oke. Konsep kota itu kan bisa dari perspektif misalnya di luar negeri tadi seperti Pak Rian katakan atau dalam negeri ya. Jadi dalam negeri juga ada yang dinamakan kota kecil, kota sedang, dan kota besar berdasarkan jumlah penduduknya ya. Jadi bukan berdasarkan gedung-gedung tingginya. Nah, kalau di luar negeri ada yang namanya city, ada juga namanya urban ya. Kemudian ada kota metropolitan ya, metropolitan city dan megapolitan dan sebagainya. Jadi masing-masing klasifikasi kota itu berdasarkan kriterianya juga gitu. Jadi ada masing-masing standar lah gitu ya. Ya kalau di kita sendiri yang hari-hari Kota Banda Aceh kan termasuk dalam kota sedang ya, dengan penduduk lebih kurang 500 ribuan penduduk. Dan kota-kota lain yang di Aceh itu mungkin lebih ke kota yang skalanya lebih kecil gitu ya, seperti kota Pulau Soe, Sabang, Kota kota Langsa ya. Semawe ya, Langsa dan sebagainya. Ya. Nah, untuk selain jumlah kepadatan penduduk atau jumlah penduduk dikategorikan sebagai kota, apakah memang kota itu dinamakan sebagai kota merupakan bentuk-bentuk kemajemukan warganya atau seperti apa Iya, nih, Bu? ya itu juga termasuk eh, salah satu ciri perkotaan gitu ya. Jadi perkotaan itu dia sebenarnya dinamis ya, dinamis kemudian terus berubah. Jadi kayak kita misalnya udah lama nih nggak ke Banda Aceh, ya kan? Ini sebulan nggak ke Banda Aceh itu ada perubahan lagi, ada pembangunan baru lagi gitu kan. Kemudian juga dari warganya ya, multicultural ya, banyak suku-suku di dalamnya, kemudian uh, ya heterogen lah orang-orangnya gitu ya. Jadi ya itu juga bisa menjadi karakter sebuah kota ya. Oke. Kalau kita berbicara Kota Banda Aceh dan sekitarnya mungkin juga Sabang, kita berbicara pembangunan kota yang Iya, memang juga sudah cukup cepat iya, dan termasuk dinamis juga. Dan mungkin karena pengaruh waktu tsunami itu banyak sekali bantuan atau mungkin juga banyak sekali orang-orang yang memberikan inovasi-inovasi kepada Kota Banda Aceh. Nah, kalau kita berbicara smart city nih Bu. iya, Nah, kategori smart apakah mungkin pemahaman rekan kronika smartphone gitu ya. iya, iya, Nah, iya, apakah memang banyak. harus digunakan definisi smart city itu apakah memang semua harus serba canggih, serba Iya, teknologi atau seperti apa ini, Bu? itu gini. Jadi istilah smart city memang yang sekarang lagi populer ya, lagi in. Dan itu menjadi tren juga di kalangan akademisi ya, di kalangan peneliti untuk meneliti tentang smart city ini. Jadi itu kalau kita menulis tentang smart city itu citasinya tinggi sekali ya, dan terus berkembang karena ilmunya. Jadi selain smart city kan kita juga
pernah mendengar misalnya Green City ya, Iya. Friendly City, kemudian apalagi ya Pak Rian juga tahu ya yang udah Ada belajar. seperti kota ramah anak gitu ya. Ya itu juga itu di konteks Indonesia ada Iya. kota ramah anak gitu. Nah smart city ini sendiri sebenarnya dia diciptakan ya awalnya itu untuk kota yang arahnya ke teknologi ya jadi teknologi yang mutakhir gitu ya yang terbaru jadi seiring berkembangnya waktu jadi kota itu diharuskan atau disyaratkan untuk punya teknologi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkotaan. Misalnya masalah transportasi, jadi dengan sistem digital, sistem jadwal yang bisa dipantau, sistem pergerakan transportasi umum, ya. Kemudian misalnya permasalahan apalagi selain transportasi, kemacetan, kemudian permasalahan kota itu misalnya drainase, ya kan? Iya. Kemudian permasalahan persampahan kan banyak ya permasalahan kota. Nah itu dibuat atau diselesaikan dengan secara digital, secara teknologi itu tadinya ya. Jadi istilahnya itu TIK, teknologi dan informasi dan komunikasi ya, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi awalnya memang smart city itu kental sekali dengan aroma teknologi yang mutakhir gitu ya. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu ya, konsep smart city itu mulai bergeser. Jadi mulai bergeser karena dianggap teknologi itu ternyata teknologi saja tidak bisa menyelesaikan permasalahan, ya kan? Jadi malah terjadi kesenjangan, ya kan? Banyak orang yang nggak bisa update dengan teknologi yang ada gitu, hanya segelintir orang misalnya. Kemudian masalah dana juga penyediaan alat-alat tools yang terbaru dari teknologi itu. Jadi itu jadi satu masalah lagi. Nah sekarang smart city itu udah bergeser, udah mulai bergeser. Jadi tidak hanya melulu masalah teknologi, tapi yang dilihat juga kebutuhan warga kotanya. Jadi warga kotanya itu butuh apa nih? Mereka bisa berpartisipasi, memberikan masukan kepada pemerintah kota untuk saya perlunya ini, saya belum perlu teknologi yang tinggi ternyata. Nah itu juga bagian dari solusi yang tidak harus melalui teknologi. Jadi sekarang udah mulai smart city itu ke arah people-nya, ke arah orangnya. Ya, jadi jangan teknologi tinggi tapi ternyata nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi harus diimbangkan dengan smart people-nya. Orangnya juga harus pintar gitu ya. Harus bisa mengimbangi teknologi. Jadi sekarang ya perkembangannya itu di ilmu konsep smart city itu dibagi jadi dua. Ada namanya hard infrastructure, ya infrastruktur keras, dan ada soft infrastructure. Itu infrastruktur lunak, yaitu orang-orangnya, yang sumber dayanya gitu ya. Sedangkan hard infrastructure ini infrastruktur kerasnya ya, baik itu misalnya kalau di Aceh itu udah ada di lampu merah udah ada CCTV, udah ada tilang elektronik ya itu kan itu tools-toolsnya. Jadi tapi orangnya juga harus smart, jangan alatnya aja. Kemudian ya udah sekarang terus berkembang ilmu smart city itu termasuk di Kota Banda Aceh. Tahu saya dulu pernah ada proyek yang dari pusat itu menilai smart city yang pernah diaplikasikan di Kota Banda Aceh. Jadi pernah ada penilaian itu dari transportasi, dari dulu kan pernah tuh di Taman Sari dipasangin wifi dulu ya. Terus ada aplikasi-aplikasi lapor. Kalau ada masalah nih lapor di platform tertentu gitu. Jadi itu di Kota Banda Aceh yang saya tahu dulu pernah ada, tapi kemudian sempat hilang atau tidak aktif gitu ya. Mudah-mudahan sekarang bisa aktif lagi. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang mungkin saya bisa menambahkan bahwa tadi memang programnya Kominfo pada saat itu tentang penilaian smart city itu. Nah, kita berbicara bahwa smart city adalah sistem perkotaan atau mungkin juga sistem tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem komputerisasi. Nah, kita berbicara karena
pembangunan kota secara infrastruktur atau juga mungkin secara konsep pembangunan kota. Kalau kita berbicara di Aceh atau mungkin juga kita hanya berbicara di Banda Aceh saja, Bu, lingkup kecil. Nah, apakah kota yang dinamakan smart city itu perlu aspek pendukung lain? Tadi Ibu juga sudah menyampaikan perlu sistem persampahan misalnya, tata kelola air, drainase. Menyangkut dengan kebencanaan ini, apakah memang ada sistem-sistem wajibnya istilahnya? Ini harus ada, ini boleh tidak ada. Itu apakah memang ada atau seperti bagaimana ini, Bu? Ya, jadi kita sama-sama tahu kan kota Banda Aceh itu kota yang rawan bencana ya, khususnya gempa dan tsunami gitu ya. Dan juga kalau nggak salah saya kebakaran juga ya tinggi ya. Jadi kalau mengingat konsep smart city ini di misalnya yang sudah diterapkan di kota Banda Aceh, dia nggak bisa mungkin atau tidak lengkap kalau dia hanya berdiri sendiri ya. Sekarang ada konsep kota juga yang namanya kota tangguh ya atau resilient city. Nah itu juga awal-awal tsunami dulu sudah banyak dari kita yang tahu bahwa kota tangguh itu seperti apa. Jadi kota yang mampu bounce back, kembali lagi baik dalam keadaan semula dia dulu atau bahkan lebih baik dari yang dulu sebelum dia kena bencana misalnya dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi Banda Aceh termasuk yang bounce back-nya lumayan cepat gitu. Nah untuk ke depan tentu pembelajaran dari kejadian tahun 2004 itu harus kita resapi betul dan kita ingat agar anak-anak generasi ke depan tidak lupa ya bahwa kesiapsiagaan itu perlu karena kapan saja bisa terjadi karena bencana yang sama sekali tidak ada clue-nya itu gempa. Jadi kita nggak bisa memperkirakan gempa itu ya mungkin kita bisa memperkirakan ada pergeseran lempeng gitu ya tapi nggak bisa kita perkirakan di gempa nih jam sekian hari ini itu ya kita nggak tahu. Jadi kesiapsiagaan itu harus terus awareness terhadap itu harus terus dijaga gitu. Jadi mengingat itu maka smart city ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi ada namanya resilient city. Jadi ada satu konsep yang menggabungkan itu namanya konsep smart dan resilient. Jadi di situ juga masuk prinsip-prinsip kebencanaan ya. Misalnya di kota Banda Aceh gitu, orang-orangnya harus sadar bencana kan, harus sadar ada kesiapsiagaan, harus siap-siap kapan saja bisa nih terjadi bencana. Pada saat gempa ataupun pada saat tsunami dia harus kemana, kemudian dia mendengar arahan dari siapa, dia percayanya sama siapa, gitu ya sampai ke tahap itu. Terus dia harus lari kemana, dia bawa persiapan apa karena sampai sekarang pun yang saya tahu di titik-titik bangunan mitigasi itu mereka di Kampung Lambung itu masih mempersiapkan bahan-bahan pokok. Jadi kalau mereka tiba-tiba ada dalam keadaan darurat itu lari ke gedung mitigasi, mereka masih punya bahan makanan yang udah mereka simpan dan mereka itu kerjasama dengan kayaknya dengan toko-toko atau toko kelontong gitu setiap mau expired tuh mereka ganti gitu. Jadi berbicara konsep smart city tentu kalau melihat karakter kota Banda Aceh yang rawan bencana itu mesti juga dimasukkan unsur-unsur kebencanaan di dalamnya gitu. Oke. Jadi menurut kebutuhannya juga. Nanti kota lain kalau mungkin dia permasalahannya lain lagi gitu. Misalnya permasalahannya Gunung Berapi, Bandung gitu ya, kan kemacetan dia mereka. Terus kalau dari bencana, gempa juga ada, misalnya mereka persampahan. Nah mereka fokusnya di situ, Aceh fokusnya di mana gitu. Jadi menurut masing-masing permasalahan kota. Oke. Nah sebagai tenaga pengajar Bu, saya ingin bertanya, mungkin juga bisa memberi masukan kepada kota lain atau mungkin juga kepada kabupaten lain ya. Walaupun definisi secara politik bukan kota, tapi mungkin dalam membangun konsep smart city bisa saja dilakukan oleh semua kota. Betul. Nah, yang menjadi awal atau mungkin juga nanti ada niat, misalnya seorang mungkin ada bupati atau wali kota yang menonton. Sebenarnya bisa dikatakan smart city itu poin pertamanya apa sih Bu? Jadi begini, memang
nggak bisa, ini yang konteks Indonesia kan ada dari Infocom. Iya. Misalnya ada proyek penilaian terhadap smart city itu dia ada kelas-kelasnya. Jadi ada yang masih dalam tahapan rendah, ada yang sedang, ada yang sudah menjadi smart city penilaiannya gitu ya. Jadi mungkin yang kalau masih inisiatif masih baru di awal itu skater, jadi dia masih tahap rendah lah konsep smart city-nya. Mungkin nanti setelah dia ada inisiatif terhadap smart city, misalnya smart governance-nya sudah oke, smart mobility, kemudian ada smart people, program-program terhadap masyarakat, pemberdayaan, kemudian smart environment ya, masalah lingkungan. Jadi dinilai itu satu-satu. Ya kalau memang dia belum masuk dalam smart city yang kayak kata Pak Rian, udah bisa dikatakan smart city enggak. Jadi itu bisa dinilai dari indikator-indikator tadi. Ada penilaiannya itu. Jadi kriteria, kemudian indikator bahwa dia sudah bisa disebut smart city atau belum gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia yang sudah banyak menerapkan konsep smart city itu kota Surabaya, Jakarta lah ya, Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar. Itu yang kota besarnya, Bandung satu lagi ya. Ya, dan kita juga harus menjelaskan atau juga disclaimer ini Bu ya kepada pemirsa bahwa kalau kita berbicara masalah urban planning atau perencanaan tata kota, nah sebenarnya bukan hanya harus ketika dia smart city harus ada CCTV di mana-mana ya, tapi kalau kayak tadi yang disampaikan bahwa sistem drainase sudah baik, itu juga merupakan sebuah konsep smart city ya tentunya. Hanya saja mungkin lebih kepada kemudahan untuk mendapatkan informasi itu. Misalnya yang tadi di Kota Banda Aceh pernah dibuka platform pengaduan. Misalnya ada sumbat di sini, jadi pengaduan cepat, solusi cepat teratasi. Ya, itu juga solusi dari smart city supaya permasalahan cepat teratasi, masyarakat bisa langsung mengadu misalnya salah satu dibuka platform itu. Tapi ya bukan hanya pengaduan saja tapi tidak ada aksi kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus punya teknologi tinggi untuk menjadi smart city. Jadi orang-orangnya smart aja, misalnya ada gempa nih, jadi nggak panik lagi, orangnya udah tahu ini saya harus lari ke sana, harus menuju ini, harus bawa anak-anak, harus tanpa ada rasa panik. Nah, misalnya gempa aja kita harus masuk meja, tidak perlu keluar, nanti lebih berbahaya misalnya. Nah itu smart people misalnya ya, orang-orangnya harus smart dulu. Jadi nggak melulu mungkin di daerah-daerah yang ingin menerapkan konsep smart city nggak ini harus ada anggaran sekian besar untuk buat misalnya command room misalnya yang lengkap ya, yang seperti di Bandung gitu kan, yang jadi kasus juga kan akhirnya kan. Itu saya rasa tidak diukur dari situ, tapi juga diukur dari bagaimana warga misalnya merasa saya di jalan depan rumah kami ini rusak, banyak kecelakaan, tapi saya begitu lapor cepat diatasi, sekarang udah. Itu mungkin juga jadi ukuran gitu ya, nggak hanya teknologi. Jadi sekarang memang awalnya ya lahirnya smart city itu memang karena ingin mengembangkan teknologi ya, Cina ya, Singapura tuh gila-gilaan ya teknologinya. Tapi sekarang enggak, malah di Eropa, di Belanda, di Amsterdam ya, di Swiss itu kota Zurich itu yang nomor 1 di dunia smart city-nya, itu malah mereka ke warganya dulu. Warganya harus nyaman, warganya harus bisa punya fasilitas publik yang bagus ya, transportasi publik yang bagus, itu dulu gitu. Oke, sebagai seorang arsitek dan sebagai urban planner ini Bu ya, apakah di Aceh secara keseluruhan sudah dikategorikan kota yang maju? Apakah ketersediaan fasilitas publik sudah cukup memadai, perlu ditingkatkan, atau levelnya seperti apa menurut Ibu? Kalau Aceh secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Ya kalau Aceh ya... Ruang publik untuk seni, ruang publik untuk kesehatan, ini seperti apa tanggapan Ibu? Ya, kalau saya kan melihatnya lebih ke yang coba kita lihat ke kotanya dulu lah ya. Kalau di desa dia namanya ada perencanaan desa, village planning. Kalau perencanaan desa itu nanti dia indikatornya beda lagi kan.
kita bisa melihat apa nih, mau lihat pusat desanya, walaupun di situ perlu ada lapangan olahraga, perlu ada balai musyawarahnya gitu, atau gampung-gampungnya harus seperti apa pengaturannya, dari agriculture-nya kah, dari apa sektor mana yang mau di itu kan, itu pedesaan misalnya. Nah kalau di kota-kota ini kita lihat, saya melihat kalau membandingkan ya, ini membandingkannya dengan yang mana dulu kan, kalau kita bandingkan dengan kota-kota di Karena saya susah. luar negeri ya kita masih jauh lah kan ya. Kalau untuk Aceh, menurut saya susah mengkotak-kotakan. Bukan maksud mengkotak-kotakan ada plus minus ya, tapi misalnya begini. Kita ambil contoh misalnya kota Sabang, kota pariwisata. Nah, fasilitas publik untuk pariwisata menurut saya juga sudah cukup baik, walaupun perlu ditingkatkan. Betul. Ini mungkin kritikan juga. Banda Aceh, ya sebagai ibu kota provinsi juga sudah cukup lumayan. Nah, dari konsep kedua kota yang terdekat ini kita bilang Banda Aceh dan Sabang tentunya punya kebutuhan yang berbeda. Nah, menurut Ibu sendiri seperti jadi apa? Jadi kalau prinsipnya dari perspektif saya ya. Jadi kota yang berhasil itu adalah kota yang memanusiakan warganya. Ya. Jadi warganya itu senang di kota itu, tentram, aman ya. Kemudian kotanya itu bisa membuat fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas warganya, gitu ya. Jadi yang paling utama adalah fasilitas-fasilitas publik ya, misalnya kota Banda Aceh lah ini. Kota Banda Aceh ini dihitung berapa ada fasilitas publik, katakanlah ruang terbuka hijau aja ya, ruang terbuka hijau masih sangat terbatas ya dibandingkan dengan jumlah penduduk gitu ya. Kemudian misalnya apalagi ya yang jadi masalah, transportasi publik juga ada, tapi mungkin perlu ditingkatkan untuk jalur-jalur tertentu yang belum terakses ya gitu, misalnya dengan Transkutaraja ya, dan apa yang ada cuma Transkutaraja kayaknya ya. Kemudian jadi fasilitas-fasilitas publik yang membuat warga kota itu lebih nyaman, lebih happy ya, itu sebenarnya inti dari kota gitu ya. Jadi wali kota pun sebenarnya tugas wali kota itu ya kayak ini ya, kayak dia membereskan rumahnya aja gitu. Jadi ya kalau menurut saya wali kota itu harus terjun langsung. Dia harus lihat misalnya di mana drainase yang mampet, itu langsung misalnya dikerahkan anggotanya. Misalnya dia harus lihat ruang terbuka publik mana yang nggak bisa diakses oleh publik, misalnya karena tidak ada perkerasan, karena tidak layak, atau persampahan yang nggak teratur gitu. Jadi wali kota pun harusnya melihat fasilitas-fasilitas yang ada di kota itu dengan rinci, dengan detail. Jadi dia kayak ya beresin rumahnya aja ke halaman depan, dia lihat di mana yang belum nih. Itu sebenarnya inti dari tugas wali kota ya. Jadi itu yang misalnya ada pun pedagang kaki lima mungkin bisa lebih ditertibkan gitu ya. Kemudian jalan-jalan yang rusak. Jadi saya teringat yang contoh Ibu Risma lah ya, wali kota itu kan yang langsung ya, malam pun dia langsung terjunkan anggota ini bersihin gitu. Jadi ya itu, jadi memang ya kita warga kota harus dilayani oleh pemerintah. Itu sebenarnya tugas pemerintah, saya rasa gitu. Dan tentunya kita juga menjadi smart people tadi ya Bu ya? Iya betul. Baik, terakhir Bu, harapan kepada rekan Kronika, harapan Ibu seperti apa? Mungkin bisa dikatakan sebagai harus smart people, juga warga yang tangguh, seperti apa saran Ibu? Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Rian. Saya berharap ya untuk warga kota nih ya, warga kota Banda Aceh khususnya, atau warga kota-kota yang ada di Aceh. Yang pertama saya harapkan kita bisa lebih disiplin ya, ikut aturan ya. Itu sebenarnya modal utama supaya kita bisa lebih maju dari orang lain. Jadi saya udah lihat beberapa wilayah, daerah di luar, modal mereka adalah mereka disiplin. Mereka mau ikut aturan. Misalnya buang sampah sembarangan, tidak buang sampah sembarangan. Buang sampah itu pada tempatnya. Kemudian tidak melanggar aturan, misalnya jalan-jalan
yang tidak boleh dilalui atau aturan-aturan lain yang sudah dibuat oleh pemerintah kota. Nah, itu aja sebenarnya modalnya. Nah, kemudian misalnya ada juga sekarang pelatihan atau sosialisasi atau melalui medsos ya, pemberitahuan-pemberitahuan tentang kota, pembangunan kota atau tentang siap siaga bencana itu juga sebaiknya jangan dianggap remeh dan jangan tidak dihiraukan gitu. Jadi harus memberikan perhatian karena itu memang tidak tahu kita kapan terjadinya, tapi itu penting karena sekarang saya lihat juga banyak pembangunan-pembangunan di wilayah rawan bencana yang di zona merah malah, yang udah dekat pantai itu, ya yang di daerah Unaga, kemudian daerah pantai itu udah mulai banyak pembangunan rumah baru. Nah itu juga menjadi ancaman ya, ancaman itu harus lebih berhati-hati gitu ya. Jadi itu juga kita nggak tahu kenapa bisa dikeluarkan aturan keluar perumahan di zona merah, itu kita nggak tahu Pak ada izin apa enggak, itu saya belum mendalami masalah itu, tapi ya pastinya itu zona merah itu zona yang tidak boleh ada penduduk. Nah itu aja udah melanggar aturan kan gitu. Jadi ya kalau kita mau maju, kalau kita mau bagus, kita harus ikut aturan. Itu aja pesan dari saya. Baik, terima kasih Bu Yuyun atas informasi dan juga edukasinya untuk sama-sama, kita Pak. Kali Terima ini. kasih. Karena tentunya memang sama-sama untuk membangun kota lebih baik. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Yuyun, dan tentunya buat rekan Kronika terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pamit untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.